Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari minggu buat kita untuk hari ini. Selamat datang di ibadah online kita hari ini. Apakah adik-adik sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Kalau sudah siap, yang pertama adik-adik siapkan adalah Alkitabmu. Siapkan Alkitabmu supaya kita bisa belajar tentang kebenaran Tuhan. Yang kedua, berpakaian sopan. Yang ketiga, fokus. Yang keempat, kami berharap kepada orang tua kami supaya mau mendampingi anak-anak kita di rumah untuk belajar tentang kebenaran Tuhan. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan kita, di mana masih diberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, Tante berharap adik-adik semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang Tante undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dengan sorak-sorai untuk Tuhan kita yang baik. Kita akan bernyanyi dengan lagu yang pertama, Cari Jiwa. Lagu yang kedua, Engkau Yesus Tuhanku. Lagu yang ketiga, Suka-sukamu Tuhan. Lagu keempat, Bahwa Tuhan juga. Sekarang mari kita bernyanyi dengan lagu yang pertama, Cari Jiwa. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkaplah jiwa. Tangkaplah jiwa. Kita nyanyikan sekali lagi. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkaplah jiwa. Tangkaplah jiwa. Engkau Yesus Tuhanku. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu. Yesus Juru Selamatku, selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Suka-sukamu Tuhan. Shalalalala, 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 shalalalala. Ya ya ya, shalalala. Shalalalala, 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 shalalalala. Ya ya ya. Yesus telah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhanku mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan.
suka-sukamu Tuhan. Bawa Tuhan juga gunung batuku, bawa Tuhan juga kota bentengku, bawa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku, aku percaya akan Dia tanduk selamatku, aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Nah, tibalah saatnya kita untuk beribadah kepada Tuhan kita. Sekarang Tante persilakan adik-adik untuk duduk kembali. Tante berharap semua adik-adik duduk yang rapi ya. Siapkan hatimu dengan baik supaya bisa sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan bernyanyi dengan lagu Kaulah Harapanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku
Sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa. Lipat tangannya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat yang pertama. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, amin. Tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu, bukakan hati mendengar dan menghayati firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik masih ingat ayat hafalan minggu yang lalu? Untuk mengingatkannya, mari kita dengarkan. Shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fare Erlangga Manurung. Saya dari WIK Betania. Saya akan membacakan ayat hafalan minggu lalu. Tertulis di Yohanes 15 ayat 14. Bunyinya adalah, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Untuk ayat hafalan pada minggu ini tertulis pada Yohanes 15 ayat 5c yang berisi, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tante ulang sekali lagi, Yohanes 15 ayat 5c, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Baik adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 282 ayat 1. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal. Mereka dijagai di dalam dunia, baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Baik hidup maupun mati, mereka miliknya.
Adik-adik sekolah minggu yang Amang cintai, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, di sini kami Tuhan bersama dengan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan berbicara di dalam ibadah kami pada saat ini. Engkau siapkan hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menaburkan kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat daripada Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. Anak-anak sekolah minggu yang Amang cintai, pada minggu pagi yang berbahagia ini, yang menjadi renungan pada minggu ini, diambil dari Mazmur pasal ke-127, ayat ke-3 sampai ke-5. Ayo siapkan Alkitabnya masing-masing. Mazmur 127 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Amang membacanya untuk adik-adik semua. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbuahlah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, apa kabarnya? Pasti baik. Yes, yes, yes katanya tadi. Seperti itu anak-anak sekolah minggu. Pada minggu yang indah ini, Amang juga ditemani teman-teman kalian yang selalu ikut dengan Amang ketika ibadah virtual. Dan pada saat ini Amang panggil ya sebentar. Ini teman kalian si Cian sudah ikut. Ayo Cian, coba sapa teman-temannya yang ada di rumah. Halo teman-teman, apa kabarnya? Tengah itu sudah disapa kan? Pasti teman-teman semua sehat. Itu Cian, mereka juga sehat. Oke, firman Tuhan pada saat ini tadi diambil dari Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Menceritakan bagaimana Pemazmur Daud menceritakan bagaimana anak-anak itu milik pusaka. Cian tahu nggak artinya milik pusaka? Tahu Amang? Warisan. Iya, bukan hanya sekedar warisan saja. Anak-anak sekolah minggu yang Amang cintai, setiap keluarga mempunyai, pasti ada warisannya. Ada yang mempunyai warisan tanah, ada warisan harta benda yang lain-lain. Tetapi pada saat ini, warisan yang paling berharga itu atau milik pusaka itu adalah anak-anak Tuhan. Tadi dikatakan sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Kemana si Cian tadi ya? Kemana ya? Kenapa Cian? Kenapa kamu berondok? Iya Mang, tadi disebutkan di sana anak lelaki saja. Aku kan perempuan katanya. Bukan. Firman Tuhan tadi itu memang secara harafiah tadi disebutkan anak lelaki, tetapi itu sebenarnya hanya budaya. Dimaksudkan firman Tuhan pada saat ini anak-anak sekolah minggu yang perempuan jangan langsung kayak si Cian tadi ya, merajuk dia, bukan Cian. Itu menyebutkan semua anak-anak Tuhan adalah milik pusaka Allah. Artinya apa? Sangat berharga di mata Tuhan. Yang pertama, anak-anak itu berharga di mata Tuhan. Tahu nggak Cian artinya berharga? Apa ya? Ya, berharga itu adalah seperti nyanyian kita itu loh. Tahu nggak nyanyian kasih setia Tuhan itu kan?
Tahu kan, kita adalah biji mata Tuhan katanya. Jadi kalau biji mata itu adalah yang paling berharga. Jadi bukan hanya tadi dikatakan anak-anak lelaki. Tadi dikatakan anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, di dalam keluarga ada juga pahlawan, yaitu pahlawan yang dipercayakan Tuhan, yaitu siapa? Orang tua kita. Itulah adalah karena orang tua kita adalah seperti Tuhan yang kita lihat, pintar. Iya, seperti Tuhan yang kita lihat di bumi ini. Seperti itulah sayangnya orang tua kepada anak-anaknya, seperti sayang Tuhan kepada kita. Kita ibarat anak panah di tangan seorang pahlawan. Adik-adik sekolah minggu pernah nggak lihat panah? Cian, pernah nggak lihat panah? Pernah, Mang. Pernah. Pasti adik-adik sekolah minggu pernah lihat panah kan? Itu loh yang anak panah itu harus pakai busur. Busur tahu nggak? Itu loh, kalau ada peperangan pada zaman dahulu itu, bahwa seorang yang berperang mereka akan membawa panah. Busurnya itu lalu dipersiapkan anak-anak panah. Jadi kita anak-anak sekolah minggu ibarat anak-anak panah di tangan pahlawan, yaitu orang tua kita. Orang tua kita sangat sayang kali sama kita. Sayang nggak orang tuanya Cian sama Cian? Sayang Amang? Iya, sayang. Jadi panah itu sebelum diluncurkan dia harus diasah dulu biar tajam. Jadi supaya tajam dia diasah. Anak-anak itu juga dibekali oleh orang tua kita. Dengan apa? Pendidikan. Walaupun sekarang pakai apa Cian? Daring Amang. Iya daring. Tetapi dibekali pendidikan. Diberikan pakaian yang cantik-cantik. Disuruh sekolah minggu supaya tahu akan firman Tuhan, dibekali iman. Seperti itulah anak-anak panah itu diasah. Supaya apa? Nanti dibidik oleh seorang pahlawan. Dia akan melesat maju. Dan dia akan menemui sasaran. Jadi adik-adik sekolah minggu sebagai anak-anak panah di tangan pahlawan, yaitu sekarang ya orang tua kita ya. Orang tua kita lagi mempersiapkan kita menuju pertempuran. Dengan mempersiapkan pendidikan kita, dengan mempersiapkan iman kita melalui dengar-dengaran akan firman Tuhan. Jadi yang pertama tadi kita dikatakan berharga di mata Tuhan. Kalau berharga di mata Tuhan, kita dipersiapkan oleh seorang pahlawan, yaitu orang tua kita, untuk menuju peperangan. Supaya apa? Supaya kita menang. Cian mau menang gak? Mau Amang. Gimana caranya? Gak tahu Amang. Ya, supaya kita menang, orang tua kita mempersiapkan. Dan orang tua kita juga meminta campur tangan Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kita, anak-anak sekolah minggu, supaya nanti bisa berhasil di dalam pertempuran pendidikan, maka kita ingin campur tangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita jangan sombong. Ya kan Sian? Iya Mang. Sian sombong enggak? Enggak Mang. Iya, jangan sombong. Jadi anak-anak Tuhan tidak boleh sombong. Karena kita adalah anak-anak pilihan Tuhan. Kita ini adalah titipan Tuhan. Jadi kita tidak salah ketika kita dititipkan kepada orang tua kita pada saat ini. Itu adalah hal yang tepat. Dan Tuhan sudah menitipkan kepada orang yang tepat, yaitu orang tua kita. Lalu bagaimana kita kepada pemberian Tuhan? Kita adalah warisan Tuhan yang paling berharga. Seperti nyanyian tadi kan Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan? Selain puji dan sembah Kau. Iya, kita membalas Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Kalau kita berharga di mata Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan, harus kita balas. Dengan bagaimana? Memuji dan memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Jadi hanya itu aja. Kita hanya nyanyi-nyanyi aja. Bukan itu maksudnya. Memuji Tuhan dengan perbuatan kita yang baik. Kita harus dengar-dengar orang tua kita, dengar-dengar akan firman Tuhan. Sian mau nggak? Mau Amang.
Cita-cita Cian jadi apa? Dokter kecantikan. Iya, jadi dokter kecantikan katanya. Supaya laku nanti untuk kawan-kawannya yang cantik-cantik. Jadi seperti itu. Kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Memuji Tuhan bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi saja, tidak. Tetapi dengan perlakuan kita. Ketika orang tua nyuruh kita, Cian, cuci piring. Lalu, iya, ama, iya, mami. Nah, kayak seperti itu, harus mau. Itu sudah memuji dan muliakan nama Tuhan. Dengan dengar-dengar akan firman Tuhan, mau disuruh oleh orang tua, disuruh oleh guru atau tante guru sekolah minggu, itu juga sudah memuji dan menyembah Tuhan. Orang tua kita kan tadi apa? Tuhan yang kita lihat di bumi. Jadi itu adik-adik sekolah minggu. Bukan hanya sekedar nyanyi tadi katanya biji mata Tuhan. Bagaimana mata? Itu sangat berharga. Kalau kita berharga di mata Tuhan, kita harus menghargai yang memberi penghargaan itu sendiri, yaitu Tuhan. Demikianlah anak-anak sekolah minggu. Amang harap sebagai anak-anak sekolah minggu yang hebat-hebat, begitu juga Cian, ya Amang, harus menjadi anak-anak panah yang melesat, yang sudah diasah, yang sudah tajam, yang nantinya akan memenangkan pertempuran melawan kejahatan, melawan kemalasan. Sehingga menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan oleh orang tua, dibanggakan oleh gereja, dan dibanggakan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada saat yang indah ini, pagi yang indah ini. Semoga anak-anak sekolah minggu, demikian juga Cian, ya Mang, dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Sebagai anak-anak panah, marilah kita mau diarahkan oleh yang memegang panah itu sendiri, yaitu pahlawan. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita tundukkan kepala kita, kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengar pada saat ini. Biarlah Tuhan firman-Mu itu boleh menjadi bekal di dalam kehidupan kami. Boleh menghantarkan kami menjadi anak-anak panah yang tajam, yang sudah dipersiapkan dan boleh melesat sehingga mengenai sasaran. Sehingga kami boleh mencapai tujuan yang Tuhan inginkan, yang orang tua kami inginkan. Kami adalah sangat berharga di mata Tuhan. Kami adalah anak panah di tangan seorang pahlawan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami yang juga bekerja dimanapun mereka berada. Berkati mereka Tuhan, supaya mereka boleh menghidupi anak-anak kami ini di dalam kehidupan sebagai anak-anak sekolah minggu dan dalam pendidikannya. Dan juga Tuhan, berkati juga tante-tante guru sekolah minggu yang telah mendidik mereka dalam ibadah virtual. Biarlah Tuhan, Engkau berikan kepada mereka kesabaran dan berkat yang daripada Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Untuk persembahan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 370 ayat 1. Untuk itu adik-adik dipersiapkan persembahannya yang bagus, yang terbaik. Kita bernyanyi. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya.
Adik-adik sekolah minggu, mari kita tutup ibadah kita. Kita tundukkan hati dan pikiran kita. Kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Tuhan